angus apa ini, arang ya, hitam semua nih. Wah keren ya, kanan kiri terbakar tapi jalurnya itu kayak kita ditunjukkan jalurnya gitu. Segerombolan ayam hutan banyak sekali berterbangan, kaget mereka, saya pun kaget, jadi kita sama-sama kaget. Mungkin teman-teman hafal ya dengan lokasi ini, hutan yang sangat hijau, sangat rapat. Ya ini adalah kita memasuki hutan lumut Singolangu. Hari ini tadi saya mendaki lewat jalur Singolangu ya, lewat jalur Singolangu, dan tujuannya ini bukan review jalur. Jadi tadi saya tidak nge-record dari awal, kita ambil yang bagian tengah-tengah nantinya, karena tujuan utama saya di sini adalah melihat kondisi jalur Singolangu setelah kebakaran ya. Mungkin di awal video ada, yaitu dari bawah itu Singolangu, hutannya masih cukup hijau ya. Jadi yang bagian sini ke bawah itu tidak terdampak kebakaran. Cuma tadi di bawah di atas pos 1 di atas pos 1 itu ada sedikit yang pohon kering gitu, semak, mau masuk jomblang gludek itu juga kebakar dikit ya, semak-semaknya dan pohon-pohon keringnya. Cuma dia apinya nggak mampu menembus lebatnya hutan Singolangu. Jadi ya alhamdulillah di situ masih aman ya. Jadi nggak sampai merembet kemana-mana. Kalau boleh
pinjam istilahnya Bapak Basecamp tadi, untuk masuk di hutan lumut ini nggak cerdas gitu. Nggak cerdas itu nggak mempan gitu ya, apinya nggak cerdas gitu ya. Bersyukur ya, jadi hutan Singolangu ini masih terjaga dan mudah-mudahan selalu akan terus terjaga keasriannya. Oke, saya tadi ini cukup ngebut ya, versi ngebut tadi. Ini jam 2:30 kita sampai di sini. Tadi saya berangkat jam 12 dari Basecamp. Jam 2:30 kita sampai hutan lumut tadi, istirahat. Cukup cepat sih tadi di pos 2 itu, sampai pos 2 itu cuma 1 jam, jam 12, 1 jam 45 menit kita sampai pos 2. Padahal itu tadi saya sudah sembari sholat zuhur ya di Kiteran Campground, itu cukup lama. Jadi kalau cepat sebenarnya nggak terlalu lama juga sih. Kalau jalannya cepat nggak terlalu lama juga sih jalur ini. Tapi ini versi cepat ya, dan saya agak nafas dikit gitu. Oke, saya mau istirahat bentar dan nanti kita lanjut lagi saat di pos 3 atau mungkin di camp area ya, karena saya nggak akan ngerekam ini. Saya akan tunjukkan aja nanti mulai area yang terkena dampak dari kebakaran. Oke, kita jumpa lagi nanti. Ini mulai ya teman-teman, mulai kering. Berapa pohon udah mulai terbakar. Ini kita baru Cemoro Lawang ya, paling belum ada 5 menit ini, 3 menit lah. Cemoro Lawang, lepas dari Cemoro Lawang vegetasinya kan memang cemara ya. Nah, ini mungkin dari mulai area sini mungkin sudah kena efek kebakaran ya. Kita lihat aja. Baunya bau arang. Wow. Ya, mulai dari sini jalurnya udah hilang ya teman-teman. Nggak begitu jelas karena memang belum dibersihkan. Jadi ini tadi kondisinya itu sebenarnya Basecamp itu tutup ya. Basecamp Singolangu itu masih tutup hari ini tadi. Kemarin itu ada yang beberapa hari yang lalu itu ada yang datang mendaki, mau mendaki itu dipulangkan, nggak boleh.
masih tutup karena belum dibersihkan. Dan ini tadi saya juga masih tutup sebenarnya, cuma karena saya lumayan cukup sering lewat sini ya, jadi sama basecamp diizinkan naik, cuma pesannya ya harus hati-hati gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke jalur Singolangu, lebih baik ditahan dulu ya, ditahan dulu, nunggu biar jalurnya dibersihkan. Supaya pendakiannya lebih nyaman nanti, karena ini jalurnya tersamar ya teman, kadang ada kelihatan, kadang hilang gitu. Pohon-pohonnya hitam ya, di sini udah mulai kena efeknya ya, kena dampaknya. Jalannya kayak gini nih, kita harus cari-cari jalan sendiri. Hangus semuanya. Kita istirahat dulu. Ya, jadi mulai dari atas Cemoro Lawang itu jalur udah hilang ya teman-teman, nggak ada jalurnya ini. Jadi saya cari-cari sendiri. Patokannya ya punggungan ini, patokannya ya kita harus ngikuti punggungan ini. Seharusnya nanti di atas itu pos 3 harusnya sih ya, mudah-mudahan nggak salah jalan. Yang penting nggak nyebrang ke punggungan sebelahnya. Nggak kelihatan, udah jalurnya hilang. Ini nggak jalur. Aduh, gerimis lagi. Cantol. Gerimis. Hujan teman-teman. Sebenarnya kalau sudah nyampe pos 3 sih aman. Belum nyampe pos 3 udah hujan nih. Kita matikan aja kameranya, saya percepat. Bersyukur sampai pos 3. Waduh, salternya bakar, sama aja nggak bisa berteduh. Pos 3. Jam berapa nih? 4:30. Kita sampai pos 3. Gila. Shelternya habis bakar. Pos 3 Cemaran. Hujan. Kayaknya shelter Penggik juga kebakar. Pengakam di sini aja ya.
Wah, untung udah jadi ya tengganya teman-teman. Makanya hujan terus teman-teman. Untung nanti keburu masih diriin tapten. Udah, nanti kita tidur sini aja. Hujannya kayaknya deras banget, kalau kita terusin malah kayaknya nanti jadi kondisi badan malah ngedrop nanti. Kita nikmati aja hujan dari malam ini di sini. Ya, ini saya kurang beruntung ya teman-teman, hujannya deras sekali. Jadi shelter yang saya andalkan, saya tadi pengennya sih berteduh di shelter gitu aja, ternyata shelternya udah kebakar habis, tinggal puing-puing aja ya, kita nggak ada tempat berteduh. Dan ini tempatnya agak miring ya, saya berharap nanti hujannya nggak deras banget, karena kalau deras banget pasti akan bocor ke sini airnya akan ke sini, dan nanti nambahin pekerjaan saya harus buat selokan di situ. Mudah-mudahan nggak terlalu deras ya, jadi nggak nambahin kerjaan saya. Ya begini ya, kalau di alam memang kita harus siap, jadi segala kondisi ya seperti ini. Sama merapikan ini dulu, kayaknya nanti kalau hujan terus semalam penuh, semalam suntuk hujan ya, ini banjir ini teman-teman, karena ini tempatnya miring. Saya tadi cari tempat datar udah nggak ada, dan udah nggak keburu juga ya, hujannya udah deras banget gitu. Ada sih di bekas shelternya itu tadi, cuma harus ngerobohin puing-puingnya itu, kelamaan ya. Ya udah, nggak apa-apa, di sini aja kita kita terima keadaan. Ya harus siap lah seperti ini. Kita nggak bisa, kalau di alam itu nggak bisa mengharapkan cuaca yang bagus terus, kondisi yang nyaman terus. Ya kita harus siap sewaktu-waktu seperti ini, dan nggak usah mengeluh ya teman-teman. Ini malah justru asiknya ya seperti ini petualangan. Kita buat selokan dulu untuk jalur air supaya nggak masuk ke dalam ya. Ini saya rasa keputusan yang tepat, kita ngetem di sini aja, karena kalau saya pasangkan naik ini kayaknya loh di sini aja kebakar shelternya, mungkin di atas juga kebakar. Jadi kalau kita ngarepin shelter yang di atas juga kayaknya kebakar gitu. Pos Mengge kayaknya kebakar, Taman Edelweiss kayaknya juga kebakar shelternya. Jadi ya udah di sini aja. Wah, dingin banget ini. Nanti saya belum ganti ini pakaian ya, harus segera ganti karena basah semua ya teman-teman. Kalau enggak nanti bisa terjadi penurunan suhu tubuh. Saya mau nyelesai ini dulu, PR. Ya, ini saya jadi teringat waktu di Gunung Gede ini. Waktu itu pas badai tengah malam itu banjir teman-teman. Jadi di tenda itu, di bawah tenda itu air itu jadi kayak sungai itu, kita udah kayak di atas sungai. Jadi buka pintu tenda itu, sandal itu ngapung semua di depan tendanya gitu. Dan malam itu kayak dingin gitu. Jadi di bawah tenda itu ternyata ini di bawah tenda air gitu. Di bawah tenda saya itu air, cuma untungnya tenda saya itu kan terpalnya tebel ya, jadi waktu itu nggak tembus gitu. Cuma ya nggak nyaman aja gitu, kayak dingin gitu. Akhirnya tengah malam itu saya bangun bikin selokan gitu, sampai teman saya itu Mas Bambang itu, Mas sudah Mas besok aja gitu.
karena situasinya juga mencekam, terus hujannya juga terus banget, badai gitu. Cuma saya mikir kalau nggak dibikinin slop, kasihan juga teman-teman nanti gitu, nggak nyaman tidurnya. Ya udah, saya ini aja, saya keluar gitu, hujanan. Ya seperti itu petualangan yang akhirnya itu seru gitu ya teman. Suatu saat itu bisa diceritakan gitu. Cukup aman sih, udah aman. Cuma ini tadi top 10-nya airnya, top 10-nya ini ya, karena buru-burunya sini tadi miring teman-teman. Ini pintunya ini satu situ, itu satu situ enggak bisa nutup sempurna, tapi ya udah, daripada kehujanan ya cepet-cepet gimana ya wes lah. Ganti baju sama bikin kopi ya. Ini udah mulai masuk musim penghujan memang. Ya itu kita harus siap ya, kita harus siap. Wow, kilatnya. Oh, ini besar sekali ini aku. Saya takut mode pesawat aja. Kemarin saya lupa ya teman-teman belinya ini lagi, dan ini kemarin saya lupa ya belinya spiritus yang ini lagi, merek ini lagi, ini yang saya bawa di pendakian Gunung Wates, Gunung Prau via Wates, yaitu saya keracunan. Dan kemarin di Jogolarangan juga keracunan. Ini asapnya ini banget, tajam banget. Dan ini tadi saya lupa belinya itu lagi ya, jadi ini nanti saya pusing lagi nih, gimana nih ya, nggak bisa dibuka.
mau isi ulang air gampang nih. Taruh di luar ini penuh sendiri teman-teman. Jadi tadi saya sempat bingung ya, kesininya itu jalurnya itu hilang, jadi porak-poranda ya, kena hujan, kena apa, kebakaran itu porak-poranda. Dan kalau teman-teman ingat, jalur yang kesini itu kan kalau musim hujan atau pas nggak kebakaran itu kan penuh ilalang yang nggak kelihatan itu ya. Jadi dulu aja nggak kelihatan, sekarang tambah kena pohon-pohon, jadi tambah ini, nambah tersamarkan jalurnya. Wow, kilatnya ngeri. Gula merah, tambahin dikit lagi. Baunya enak, kayak bau rujak buah. Lalu kopi, jangan lupa sampah harus kita bawa turun kembali. Jadi salah satu yang bisa kita pelajari ya teman-teman dari hal seperti ini, ternyata itu hanya selembar plastik ini aja itu sudah bisa menjadi tempat yang nyaman buat kita di saat dibutuhkan. Jadi ya di sini kita belajar apa ya, belajar bersyukur gitu, bahwa ternyata kadang tidak perlu tempat yang mewah untuk membuat kita merasa nyaman. Sudah matang. Maaf ya kalau di kamera kurang nyaman karena merah banget. Ini karena pantulan dari flysheet saya ya, flysheetnya merah. Di luar berisik sekali.
Coba kita pakai ini, bisa terang nggak? Ini nah kan terang kan. Jadi ini nanti nggak saya pakai malam aja, soalnya powerbanknya ini harus dihemat buat baterai GoPro, ngecas baterai GoPro, karena kita besok masih punya PR. Saya mau menunjukkan ke teman-teman kondisi jalur setelah kebakaran, utamanya di atas pos 3. Di pos 3 ini ya, ini saat ngerekamnya di pos 3, di atas pos 3 bagaimana kondisinya. Dan pastinya kayaknya besok kita harus melewati halang rintang, karena pasti banyak pohon yang bertumbangan ya, dan jalurnya pasti tersamar juga. Ini nanti saya 3 hari ya, mudah-mudahan bisa sampai tuntas ya, bisa aman. Nah, aman teman-teman, selokannya membantu sekali. Kita nggak ke apa namanya, nggak kebanjiran di dalam. Saya matiin dulu. Mantap. Apa ini? Lanting. Kata dia asal ambil aja di Alfa Tit ya, Alfa Tit. Nah, ambil aja, ambil logistiknya. Ini cuma biasa, ini kita pendaki mie instan, udah cukup lah. Oh, sama ini tadi saya beli nasi bungkusnya 2 ya. Ada ininya ya tadi, ini aja lah, ada gorengannya. Ini nanti aja, nanti malam aja kita makan gorengan aja. Saya baru ingat tadi kita beli gorengan di sini. Nah ini Terus tadi di pasar Palasan beli nasi ini enak loh. Yang tadi saya makan itu di openingnya. Nah, ini. Nanti buat makan malam, nggak usah masak malamnya. Aman nih soal nasi kering ya. Enak banget nih, bakwan. Ini baru bakwan jagung. Enak banget bakwannya. Jaket saya agak basah teman-teman, gara-gara tadi pas diriin shelter itu kehujanan. Tasnya juga tuh, tas luput kopi dulu, panas banget.
mantap sekali. Enaknya memang kalau di dalam tenda gini kita ngopi sama nyemil, atau mungkin yang rokok ya. Hujannya udah reda kayaknya teman-teman. Saya makan dulu. Ini tadi beli nasi campur di pasar Pelawasan ya, enak ini. Ini ada ayamnya, ada ini apa ini, kayak kalau di Jogja kayak gudeg gitu, cuma ini tidak terlalu dibacem gitu ya, kayak seger gitu, masih seger gitu. Enak banget, nggak ada kuahnya, ini kering jadi awet. Saya tadi ini berangkatnya termasuk ini ya, dadakan ya teman-teman. Jadi semalam itu sempat nonton bola sampai subuh itu, terus bangunnya kesiangan ya, jam 8 baru bangun. Dan rencananya itu berangkat sepagi mungkin. Basecamp Singolangu kan dari tempat saya sekitar 1 jam, jadi saya pikir berangkat jam 6 atau jam 7 itu sampai basecamp langsung sampai basecamp langsung naik gitu. Jadi kita terhindar dari hujan, karena ini udah masuk musim hujan, kalau sore pasti hujan. Jadi sore kita udah di atas gitu. Cuma ya tinggal rencana, cuma hoax aja gitu. Akhirnya berangkatnya juga, saya tadi berangkat dari rumah itu jam 11 jam 11 berangkat, terus sampai basecamp itu jam 12 langsung naik ini tadi. Dan di jalan beli logistik, di jalan tadi juga dadakan semua logistiknya itu. Dadakan, kelupaan nih nggak beli jahe, nggak beli tolak angin ya. Mas nggak apa-apa, yang penting ada kopi aja sama camilan. Dingin, dingin banget. Oh iya, ada gorengan, bakwannya enak banget ini tadi beneran. Tadi saya makan nasi 3, di sana 1, ini saya bungkus 2, nasinya 3, teh hangat kecil 1, gorengannya 1, 2, 3, 4, gorengannya 4, itu habis 30.000. Kenyang banget sebenarnya. Soalnya saya tadi mau naik itu udah makan ya. Ini udah reda hujannya, cuma udah jam 5, nggak mungkin kita terusin lah, kita tidur sini aja. Saya juga males kalau packing keadaan basah semua gitu, nggak bisa di packing. Kayaknya di bawah itu anginnya kencang banget suaranya. Minum dulu. Sebenarnya tadi ada yang mau ikut ya, di jalur Singolangu itu, Mas Oki Caruban, yang dulu ikut di Merbabu itu. Cuma dia kayaknya ada event, nggak bisa ikut hari ini. Dan memang saya ngabarinya baru tadi malam. Dadakan, ikut nggak gitu. Besok pagi, masa besok Mas? Dadak banget gitu. Terus dia juga ada event apa ya, dia kan aktif di ini ya, pencak silat, jadi dia ada ini event pencak silat, dia nggak bisa ikut. Dan nanti lain kali ya Mas Oki, kita kesini lagi nanti, mungkin juga bareng teman-teman yang mau ikut nyoba jalur Singolangu. Boleh, nanti kita agendakan coba mendaki bersama di jalur ini. Coba nanti yang teman-teman yang minat coba komentar ya, komentar di kolom komentar. Kalau ada mungkin 10 orang yang 5 orang lah, 5 orang, jangan banyak-banyak. Ada 5 orang yang minat, kita nanti mendaki bareng. Bukan open trip ya, kita mendaki bareng gitu aja.
Nanti untuk info bisa, kalau mau ikut bisa DM Instagram saya ya, kita agendakan nanti. Ini jam 10 dan hujannya udah reda, tenang sekali, nggak ada suara, cuma suara angin ya. Jadi kadang flysheet kita ini agak berisik karena angin. Suhunya nggak terlalu dingin ya, sekitar 15-16, tapi tidak terasa terlalu dingin. Saya tadi sempat ketiduran dan nggak pakai sleeping bag pun nggak terlalu dingin ya, cuma ini sekarang saya pakai sleeping bag nih. Kita sudah siap-siap tidur beneran, kalau tadi ketiduran. Kondensasinya nggak terlalu parah ya, tadi pas hujan tadi agak parah tadi. Oke, kita tidur aja lah, nanti kalau kebangun lagi paling nanti bikin kopi ya. Kita istirahatkan badan dulu.
Dingin banget. Tadi barusan pipis di luar. Ternyata dingin banget di luar. Terus ini flysheetnya kan basah ini. Jadi kena pas keluar itu paling malas itu pas keluar itu kena airnya itu. Dingin banget. Sayangnya lampu kotanya agak terhalang cemara-cemara ya kalau di sini. Lebih jelas di shelter Pengge. Selamat pagi teman-teman. Ini jam 7 ya. Dan kita kemarin ngecamp di sini di pos 3. Lihat nih kosong semua. Kosong semua. Pos 3 shelternya udah habis kebakar. Tinggal nunggu ambruknya aja, dan kita kemarin itu buru-buru diriin shelter di sini, cuma langsung hujan gitu jadi tidak rapi ya. Ini pintunya. Kita tinggal bongkar, ini mau saya bongkar, kita langsung aja. Oh iya, tadi pagi di situ ada suara anjing kenceng banget, dekat banget. Dan ini lihat mataharinya teman-teman. Ini jam 7 mataharinya malas-malasan. Ini nular juga ke saya ini, saya juga agak malas-malasan ini. Udah nggak apa-apa, nyantai aja jalannya. Oke, saya bongkar dulu. Dan nanti kita langsung lanjut aja di jalan. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini jam 7.15. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak ada yang ketinggalan, aman. Nah, ini mulai ya. Ini nanti mungkin jalannya ya kita nggak bisa cepet ya teman-teman, karena kayaknya porak-poranda, jadi pastinya akan ada banyak pohon-pohon kayu-kayu tumbang yang menghalangi jalan, merintangi jalan bekas kebakaran. Mudah-mudahan jalurnya jelas, masih jelas. Ini mendung banget. Ya Allah, tinggi banget ternyata. Begitu vegetasinya terbuka gini kelihatan nanjaknya tinggi banget. Buset.
Jadi di sini udah mulai kena ya. Cuma di sana sebagian itu masih hijau. Jalurnya udah mulai tersamar ya. Oh, ini mulai tersamar. Jadi teman-teman kalau mau naik ke sini nunggu buka, nunggu jalurnya diperbaiki lagi sama pihak base camp. Untuk saat ini kondisi masih cukup berbahaya karena banyak jalur yang tersamarkan. Kita baru mau masuki tanjakan Pengge. Rehat dulu. Wow. Habis. Wah, terhalang pohon. Patah di sana karena kebakar ya. Jadi kita loncatin. Sepertinya nanti di depan sana masih banyak yang seperti itu. Wah. Ini juga jadi kebakar pas ujungnya, ini pangkalnya. Jadi dia tumbang. Pos Pengge justru masih utuh ya. Tak kirain kemarin itu kebakar, habis juga. Setengah jam dari pos 3 sampai di shelter Pengge, pos Pengge. Istirahat bentar, masih utuh, cuma atapnya aja. Bakar. Duduk sini aja. Situ. Di sini nih. Ini harusnya ini rimbunan Edelweiss, teman-teman.
nih hilang gak berbekas. Kondisi tanjakan Penggik menghitam semua, daun-daun kering. Dan matahari masih malu-malu ya, mendung banget. Jadi ini di badan masih dingin banget, belum kena sinar. Kondisi seperti ini sepertinya semakin terasa berat ya karena begitu terbuka kita langsung bisa melihat tanjakannya yang akan kita lalui, jadi kayak sedikit ngedon gitu. Wow, masih tinggi banget gitu. Dan ini kita nggak bisa sembarangan pegang karena gosong semua ya, tangan hitam semua. Tangan hitam, kelupaan pegang wajah, cemong semua nih.
habis semua. Ini kan masuk Taman Edelweiss teman-teman. Ini harusnya Edelweiss semua ini. Habis. Arang semua. Ya, ini mekanisme alam ya. Jadi setelah terbakar, arang ini juga akan membuat tanah jadi subur dan akan menumbuhkan tanaman-tanaman baru. Edelweissnya habis. Itu pos 4 kelihatan. Sepertinya masih berdiri. Arang semua. Taman Edelweiss habis. Aduh. Oh, posnya aman. Pos 4 Taman Edelweiss jam 8.42. Satu jam setengah dari pos 3. Istirahat dulu di sini. Kondisinya arbay hutannya, Edelweiss-nya udah hilang semua. Oke, kita lanjut. Ini jam 9 kita mulai naik dari pos 4 Taman Edelweiss. Kondisinya poskonya masih bertahan ya, tapi di sekitarnya lihat ini habis semua. Rumput-rumputnya mulai tumbuh karena tanahnya jadi subur banget.
Ini tanaman edelweiss kebakar semua. Jaket saya ternyata ini teman-teman kena langs, kena angus apa ini, arang ya, hitam semua nih. Wah keren ya, kanan kiri terbakar tapi jalurnya itu kayak kita ditunjukkan jalurnya gitu. Saya tadi tidur 15 menit di pos 4 sembari menghangatkan badan karena sinar mataharinya muncul. Lumayan enak. Ya nanti kita santai ya, jalan santai aja. Ini nanti target ya sebelum jam 12 lah kita sampai Sendang Derajat. Saya mau tidur dulu bentar di sana dan nanti baru ke puncak. Edelweiss. Kalau seperti ini biasanya masih bertahan ya teman-teman, akarnya masih nancep kuat dan dia nanti akan terubus. Jadi jalan air ambles injak. Tanahnya jadi gembur banget. Lima menit dari pos 4 kita sampai di pertigaan mata air. Pelangnya masih ada. Cuma jalurnya tersamarkan ya. Di sana pun kayaknya nanti jalurnya rusak. Kering semua. Di sana itu kalau kita lihat masih ada hijau gitu. Sini nih. Ini bentar lagi juga akan tumbuh subur lebat sekali ini halang-halangnya. Kita lanjut.
Bukit Ilalang. Pohonnya bakar. Pos 4 menuju Bukit Family jalurnya masih cukup jelas ya, dibandingkan di bawah tadi. Tinggi sekali, tinggi sekali. Hah, 15 menit dari pos 4 kita sampai Bukit Family. Shelternya masih aman. Kita istirahat dulu, cari sinar matahari. Shelternya masih aman, pohonnya juga masih aman. Kita duduk di situ dulu. Jam 9.45 kita lanjut dari Bukit Family. Kita nanti harus melipir di kanan bukit itu dulu ya, mungkin kalau lambat ya 2 jaman mungkin nanti baru sampai Sendang Derajat. Oke, kita lanjut aja. Bismillah. Ini istirahatnya lumayan. Jadi di sini ini walaupun kebakar tapi tidak terlalu parah banget ya kalau kita bandingkan dengan
Candi Cetho. Jadi kemarin kalau teman-teman ngikutin vlognya Mas Arif Lepener, itu dia baru dari Candi Cetho ya. Dan saya juga nonton vlognya itu, kondisinya porak-poranda. Kalau di sini kayaknya lebih mendingan. Jadi memang sana yang parah ya. Sana parah banget. Ya nanti coba kapan-kapan kita coba lewat Candi Cetho. Karena sepertinya juga banyak perubahan jalur ya, dialihkan. Cantol. Ternyata lumayan menguras tenaga teman-teman. Rehat lagi aja dulu, santai aja. Oke, kita lanjut. Ini udah mau jam setengah 11. Saya tadi ketiduran, ngantuk banget. Ini harusnya dikit lagi Cokro Paninggalan nih. Tadi udah belum lewat Cokro Paninggalan, udah tidur gitu. Sampai Cokro Paninggalan, pos 5, jam setengah 11. Edelweissnya habis. Alhamdulillah. Kita cari tempat teduh dulu, istirahat bentar. Oke, jalurnya jadi di antara pos 4 naik sampai sini, sampai nanti itu sudah kelihatan mungkin hampir sampai warung Mbok To, itu jalurnya nggak rusak ya teman-teman. Jalurnya terlihat jelas ya, cuma kondisinya ring terbakar gitu ya, vegetasinya kering terbakar, cuma jalurnya nggak rusak. Beda sama di bawah pos 4, di atas pos 3 ya tepatnya, sebelum tanjakan Mengge sama sebelum pos 3 itu jalurnya agak tersamar, rusak, hilang jalurnya. Kita lanjut. Sorry saya nggak banyak ngerekam karena kondisi fisik saya kayaknya ngedrop, jadi saya fokus segera sampai Sendang Derajat, istirahat, mengembalikan tenaga,
besok pas turunnya nanti saya sebisa mungkin akan saya record lebih full ya. Oke, saya lanjut dulu. Sudah sampai jam 12. Nggak tahu nih kenapa fisik saya drop banget. Alhamdulillah kita sampai jam 12. Bisa sempoyongan nih. Sama jalur Cemoro Sewu. Sepi, nggak ada pendaki, warungnya juga tutup. Ada air enggak? Mudah-mudahan ada. Andalan saya ini. Wah, ada tapi keruh. Ada tapi agak keruh. Oh enggak, lumayan lah, nanti aja. Wow, iya berarti. Ternyata tutup semua ya, baru aja pulang itu tadi. Jam 12.14 kita istirahat. Saya nanti mau ke puncak, terus nanti turun lewat Hargodalam. Kita coba lihat di sana warungnya, kondisi warung-warungnya, dan terus nanti ngecamp mungkin ya, lihat situasi apakah tidur di warung atau kembali di sini ngecamp di sini aja. Kita lihat aja nanti situasinya. Kita ambil air dulu aja buat perbekalan. Gayungnya ada enggak itu? Gayungnya enggak ada. Enggak ada semua. Kayak ini. Kita lepas sepatu dulu. Wah, keruh. Airnya cukup keruh. Saya harus cari yang pinggir-pinggirnya. Keruh banget. Airnya keruh banget. Ini harus dimasak ini nanti buat bikin kopi aja lah. Kabutnya teman-teman pekat sekali.
Dan sesekali itu anginnya kencang banget, dingin banget. Kedinginan. Ini kalau jadi angin dari sana langsung ngantem sini ya. Jadi tuh lihat nggak kelihatan kan? Gelap banget, pekat. Angin dari sana langsung ngantem sini. Jadi kalau saya bikin shelter di sini nanti malam siap-siap kedinginan. Saya kalau misalkan ngecamp di area Sendang Derajat ya harus cari tempat mungkin di sana, di apa yang terhalang vegetasi ya. Itu juga kering, cuma ini warungnya aman ya. Ini kering semua. Itu masih ada hijau itu. Nah, relatif aman warungnya. Tadi banyak sih yang jalur Cemoro Sewu itu trail run ya. Tadi juga ada 2 dari Pekalongan baru turun. Ini kayaknya sepi banget, nggak kelihatan nih. Padahal saya tadi mengharap sini itu panas, mengharap matahari. Saya mau jemur ini kaos saya yang satunya kemarin tuh basah, sama flysheetnya basah juga nih. Dingin banget kalau berdiam diri di sini ya, terpaksa kita ke puncak aja. Bentar lagi lah. Oh, udah jam 1 pas. Ya udah kita berangkat aja. Di sini ada air minum utuh ini. Nggak tahu ini punya orang ditinggal, sengaja ditinggal karena males bawa, atau sengaja biar diminum orang, atau orang yang sekedar titip di sini. Misalnya orangnya ke puncak nanti mau diambil lagi gitu, ya nggak tahu ya. Biar kita biarin aja sih. Saya tadi ambil di Sendang Derajat agak butek gitu, ya apa. Jam 1 pas. Nah, jadi sebenarnya warung yang tertinggi itu yang ini ya, warungnya Mbok To ini, bukan warungnya Mbok Yem. Dulu sudah pernah saya bikin videonya, cuma banyak juga yang salah paham gitu loh, nggak tahu. Orang-orang itu dikasih fakta gitu, dikasih fakta yang benar gitu, berdasarkan fakta, ada data-datanya, tapi mereka malah salah sangka. Banyak yang salah sangka, dikirain itu saya jelek-jelekin warungnya Mbok Yem dan lebih mengunggulkan warungnya Mbok To. Padahal maksud saya bukan seperti itu, sama sekali bukan seperti itu. Gak tahu, komentarnya banyak yang, bahkan ada satu itu yang saya sudah agak ngegas juga itu balesinya. Wow, kita kayak berjalan di bekas medan perang ya, bakar semua. Tapi rumputnya udah mulai hijau itu, sebulan lagi aja itu udah hijau. Kayaknya sepi nih nanti. Wow, keren kayak gitu. Wow, pemandangan yang tragis. Dingin banget. Dingin banget, dingin sekali. Kayaknya di puncak nggak ada orang juga ini. Dingin. Ansa beku teman-teman. Jam. Sebenarnya sesekali itu matahari masih mau muncul tapi sekali aja gitu, dan suram juga, nggak terang gitu. Itu berkabut lagi. Mungkin nanti agak lama saya ke puncaknya, biasanya cepat saja. Tenaganya udah.
kita yang cepet biasanya kan lewat sini ya, yang cepet lewat sini. Cuma kali ini saya mau lewat sini aja karena saya juga nggak bisa cepet juga gitu. Saya lewat jalur yang tengah, santai-santai aja. Bagian sana itu sebagian hangus, cuma kabut banget ya, nggak kelihatan. Tapi sebagian masih hijau, jadi memang kebakaran itu juga sebenarnya setelah kebakaran itu juga ada positifnya. Tanah jadi lebih subur, tumbuhan lebih cepat tumbuh gitu. Sementara mungkin yang kerugiannya ya pohon besar yang tumbang itu menggantinya akan butuh waktu yang puluhan tahun gitu. Nah ini dulu daerah sini ini dulu juga gersang teman-teman, bukan gersang sih, apa, sabana. Dulu itu rumput-rumput gitu. Dulu cuma rumput-rumput gini loh, nah gini. Jadi ini full rumput dulu. Naik itu full rumput. Baru agak atas saja ada santikinya, tapi sekarang udah lebat banget ya. Ya bingung ini saya mau ngecamp di mana nanti. Tuh tidur di warung aja ya. Warungnya kayaknya juga tutup sih, yang buka Mbok Yem ini. Cuma sepi. Di sini relatif masih bagus, masih hijau santikinya. Ya sebagian ada yang menghitam, tapi lebih banyak yang hijau. Edelweiss juga masih hijau. Hangus. Hangus semua. Nah ini begitu vegetasinya terbuka, ini terlihat ya teman-teman, struktur batu-batuannya, puncak lawu itu. Nah, jadi ini kayak candi. Lihat tuh, kebuka semua tuh. Struktur batu-batuannya jadi bertingkat, trap-trap gitu. Ini kalau nggak kebakaran nggak kebuka. Nah ini kan kayak pintu gerbang yang di Pasar Setan itu. Batu-batuan. Ada pagarnya ya. Shelter. Ada airnya. Ada shelter, ada orangnya. Ada tas dong.
Sampai juga di puncak. Ini ada pendaki dari Jember lewat Muaro Kandang. Sampai juga. Di dalam shelter tadi tasnya masih itu? Iya. Oh. Mantap. Semua sewu. Saya Thomas. Jam Baru juga sampai. 12.25. 13.25. Setengah jam. 25 menit lama ya. Hitam semua, terbakar. Ini puncak ya, kondisi puncak. Teguh puncak dan berkabut sekali. Gerboya sampai nggak kelihatan kabut. Ini sama teman-teman dari Jember masih sama itu teman-teman nih. Telaga Kuning juga nggak kelihatan. Wah, kita tunggu sebulan lagi ya, biar menghijau. Ini fase Gunung Lawu untuk memulihkan diri ya. Udah nih. Ini teman-teman Jember masak kopi dulu sebelum turun. Ya, ke Gerboya berkabut sekali. Berkabut, kita nggak bisa lihat apa-apa ya, sekitar. Telaga Kuning aja nggak kelihatan. Sepi sekali ya teman-teman. Sepi sekali. Hanya ada rombongan pendaki tadi 4 orang dari Jember.